Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ketemu di hari Jumat ini ya bersama dengan saya Hifzul Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky hari ini tanggal 28 Oktober ya. Ini bersama dengan Hari Sumpah Pemuda dan juga hari ini akan ada unjuk rasa besar-besaran di Jakarta dan beberapa tempat di kota di Indonesia. Ya, ada kebangkitan kembali semangat Sumpah Pemuda justru karena bangsa ini ada di depan pintu gerbang perpecahan. Ya. Jadi kita mengingat kembali bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, justru para pemuda ini yang sudah memerdekakan bangsa ini sebelum negara ini merdeka gitu. Dan kita ingat bahwa kan janji Sumpah Pemuda itu nusa satu, bangsa satu, dan bahasa persatuan satu. Dia nggak bilang satu bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu bahasa persatuan di antara bahasa-bahasa daerah yang berbeda tuh. Jadi jelas dari awal filosofi dari Sumpah Pemuda itu kira-kira bunyinya begini: karena kami berbeda maka kami memerlukan persatuan. Jadi itu pentingnya ontologinya, karena kami berbeda kami memerlukan persatuan. Sekarang rejim ini justru membalik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Kan itu konyolnya kan begitu kan. Jadi sebetulnya pengertian pluralitas itu dari awal dipahami oleh anak-anak muda ini. Mereka tahu bahwa Sulawesi pasti beda wataknya dengan Sumatera, orang Batak beda dengan Jawa, tetapi demi sesuatu di masa depan dia bersatu. Dengan kata lain, jangan hapuskan perbedaan itu, karena justru adanya perbedaan itu yang membuat mereka bergembira untuk bersatu. Sekarang kami Pancasila, yang lain berarti bukan. Jadi demi Pancasila semua nggak boleh, itu kacau kan sebetulnya. Jadi Pancasila itu harus dianggap sebagai ide yang mempersatukan, bukan ide yang membasmi perbedaan. Itu soalnya tuh. Itu yang terkait dengan soal Islamofobi itu. Islamofobi itu seolah-olah menganggap bahwa semua hal yang berbau Islam itu berbahaya buat persatuan. Lo justru karena ada Islam, ada Kristen, ada Hindu segala macam, diperlukan merawat perbedaan. Jadi kita mengingat Sumpah Pemuda dalam upaya merawat perbedaan, bukan memusuhi perbedaan, itu poinnya. Dan yang lebih penting sebetulnya anak muda cuma bersumpah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Mereka nggak bersumpah satu pacar. Ya, dan kalau saya membayangkan itu banyak pacar. Dan kalau kemudian kita proyeksikan sekarang, kita jadi jawab ya, dengan rendah hati kita mesti bilang bahwa tokoh-tokoh pemuda dulu, para founding parent kita itu jauh lebih cerdas dan jauh lebih bijak dibandingkan kita sekarang ini ya. Ya betul, karena mereka nggak pernah berkoalisi itu. Oh oke. Mereka datang dengan identitas sendiri bahwa kami datang dengan perbedaan, tapi kami bangga dengan perbedaan itu. Itu sebetulnya yang mesti dirayakan dalam demokrasi. Kalau sekarang itu semuanya menganggap ini mesti koalisi itu. Demi apa ya? Supaya menghimpun kekuatan. Loh, semua partai itu justru kuat. Ngapain ada koalisi-koalisi? Maunya sistem parlementer, ada koalisi segala macam. Jadi sebetulnya etika politik kita dari awal itu paham betul apa itu demokrasi, apa itu pluralitas, apa itu perbedaan. Terus sekarang nggak ada tuh. Jadi harus sama ya. Koalisi ini harus sama, walaupun partai-partai berbeda, tapi kita sama-sama harus tunggu sinyal dari Presiden Jokowi. Itu apa? Di mana mental gitu? Dan beberapa hari ini kita diganggu kembali oleh buzzer yang jadi komisaris gitu ya. Dan ketika jadi komisaris juga dia nggak berubah sifatnya sebagai buzzer, misalnya mengubah kalimat khilafah menjadi khilafak gitu segala macam. Itu kan itu apa? Saya kadang-kadang saya jadi bingung, ini kalau kita biarkan ini ngaco, tapi kalau kita ikut mengomentari kita jadi ikut bodoh gitu. Itu kalau dia ikut Kongres 28 itu udah perlu ditempelin sama anak-anak muda 28. Lu bego banget. Jadi bayangkan misalnya 100 sekian tahun setelah Sumpah Pemuda masih ada kunyuk-kunyuk seperti itu tuh yang berupaya untuk menyelipkan kebencian dengan framing, dengan frasa-frasa bodoh semacam itu kan. Jadi kelihatan memang ini orang ini nggak ada otaknya itu. Mau diapain kan? Jadi orang yang mau ditempeleng juga dia nggak ngerti kenapa dia harus ditempeleng. Mau dihina dia memang merasa ya udah memang bagian gua menghina-hina kan.
Jadi ini yang disebut sebagai banality of evil gitu. Bahkan yang banal pun, yang kejahatan pun dia nggak paham. Dia nggak paham bahwa dia komisaris dari BUMN yang adalah digaji oleh rakyat kan. Itu lembaga negara. Kalau dia anak swasta dia mungkin merasa ya kan gua nggak digaji. Ini komisaris BUMN digaji oleh negara lewat APBN, tapi menghina rakyat yang menggaji dia kan. Mau diapain coba tuh? Ya udah, itu dalam bahasa filosofi ada namanya nausea itu, rasa muak dari rakyat, tapi muaknya aneh gitu. Ya muak, kalau mual kita muntah, ini muak lihat orang bodoh, kira-kira begitu. Iya, iya. Dan tapi oke, kalau dianya sih mungkin sudahlah selesai ya, dia memang udah kayak gitu mau diapain. Tapi yang jadi persoalan kok justru malah pemerintah mengangkat dia menjadi komisaris, dan kemudian juga ketika ini kasus semacam ini dilaporkan ke polisi justru dilindungi. Itu kan yang jadi persoalan serius malah. Ya, saya bergaul dengan rakyat bawah, Bu. Setiap kali saya naik gunung, masuk desa-desa, pasti saya ketemu tukang ojek, penjaga keamanan sekolah, segala macam itu. Dan mereka adalah rakyat biasa, rakyat kecil itu, yang punya pandangan politik berbeda dengan Pak Jokowi. Tapi kalau saya bicara dengan mereka yang orang sebut ini orang-orang kecil yang bodoh, enggak, itu pinter semua nih, orang rakyat kecil itu pinter. Mereka paham bagaimana membedakan isu itu, kebencian dan kritik itu. Ini komisaris kok bisa dungu begitu. Jadi apapun istilahnya, memang dia dungu sebetulnya tuh. Dan itu yang mau diselamatkan oleh pimpinan BUMN kan. Oh ini nggak begitu, dia begini apa? Itu dari segi pernyataan memilih kalimat aja udah buruk gitu kan. Jadi di saat kita justru merayakan Sumpah Pemuda, ada seorang pemuda dungu yang berupaya memecah belah bangsa kan begitu kan. Ya. Oke. Tetapi di tengah situ kedunguan itu kita masih punya harapan karena mahasiswa ya, terutama dari BEM di seluruh Indonesia hari ini bergerak gitu, dan mereka tuntutannya juga masih tuntutannya sangat substansial karena mereka ingin Presiden Jokowi mencabut Omnibus Law. Ya, dan kemudian segera mengeluarkan Perpu, kalau tidak ini akan unjuk rasa terus menerus gitu. Dan kita tahu kan dampak dari Omnibus Law itu seperti apa. Itu dan disambut oleh buruh, jadi akan ada gerakan balik lagi itu. Dan mungkin si komisaris ini nggak minta ditakar IQ-nya oleh BEM UI, dan BEM UI nggak pernah anggap bahwa itu barang bukan orang, jadi orang barang nggak perlu ditakar IQ-nya. Tapi balik tadi pada kritik BEM, dan itu kemudian diikuti oleh banyak daerah sekarang menganggap bahwa yang diucapkan oleh BEM UI memang itu proposal alternatif. Itu artinya kalau negara membiarkan hal-hal yang fundamental itu dilindungi oleh hukum yang dia buat sendiri juga, itu artinya ada hak rakyat untuk terus mempersoalkan, dan demonstrasi akan berlanjut terus. Jadi terlihat betul bahwa kemampuan publik untuk membuat kontras bahwa yang dilakukan oleh rejim ini sebenarnya buruk semua tuh. Bahkan dalam Omnibus Law ternyata ada bagian pasal yang menganulir sifat pidana dari ijazah kan, hal-hal begituan kan, yang kemudian orang curiga kalau begitu udah berlangsung jauh, sehingga kemudian kemarin kita baca lawyernya siapa ini Bambang Tri itu atas permintaan Bambang Tri atas konsultasi menarik kembali kasus itu. Tentu orang berpikir ada apa di belakang itu, lepas dari segala macam alasan bahwa teknikalitas, nggak mungkin orang lagi di penjara itu dibawa ke dalam sidang untuk peristiwa yang lain. Itu sebetulnya memang diakali begitu supaya dia nggak masuk dalam sidang kan. Jadi terlihat bahwa semakin soal ijazah ini ditutup-tutupi itu, semakin terlihat atau semakin terasa bahwa ya memang ada yang nggak benar kan. Jadi apapun itu, entah alasan lawyernya nebis in idem nanti supaya mencegah nebis in idem, tapi publik udah merasa bahwa kalau begitu ini akan jadi black number lagi nih kasus ini. Jadi balik pada BEM melihat semua itu, ada ketidakadilan yang dipalsukan, ada pemerataan yang nggak terjadi, ada akumulasi yang berlanjut dengan konsekuensi disparitas. Karena itu nggak ada satupun di antara anggota kabinet termasuk presiden yang IP-nya dikasih 2 itu. Semua di bawah 2 tuh, artinya buruk itu. Jadi kalau istana aja buruk, apalagi buzzer-buzzernya kan, itu kan minus, IP-nya itu paling minus. Saya sebenarnya termasuk orang yang
menghindari untuk membicarakan para buzzer ini, karena menurut saya ini pekerjaan mubazir dan mengotori pikiran kita saja. Tapi kalau sudah berlebihan seperti ini, ya mau nggak mau kita mesti membicarakan, karena ya sekedar apa ya, sekedar untuk melampiaskan kebingungan kita dalam memahami persoalan kok bisa ada sebuah negara dikelola seperti ini. Ya jadi semua hal yang diucapkan Presiden Jokowi, nanti kita ada bonus demografi, apa patentnya bodoh-bodoh begini, apa bonusnya kan, apa dividen yang akan kita peroleh kalau kita nggak kasih investasi baik pada bangsa ini. Jadi sekali lagi, ada yang masih nikmat untuk menunggu deklarasi capres ini. Tapi secara umum masyarakat menganggap ya adalah, tapi buat apa kita masuk dalam kerumitan itu. Dia putuskan aja Anies jadi presiden. Kira-kira begitu. Jadi orang udah frustrasi sebetulnya ngapain itu. Walaupun tetap Anies mesti dipuji, tapi di benak publik menganggap semuanya bohong gitu kan. Lebih baik proteksi Anies. Tapi kemudian Anies juga masuk di dalam jebakan-jebakan tuh. Jadi hal-hal semacam ini ya akan terbawa terus, sementara di depan mata ada ancaman krisis pangan dan energi. Indonesia udah mulai kehilangan kemampuan untuk memproduksi pangan sendiri, gitu-gitulah. Ya. Iya betul. Anda, untung diingatkan Anda ini. Saya juga baru baca itu, Pak Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan itu mengingatkan agar Bulog segera menyerap produksi gabah dari para petani, karena katanya stok beras itu sekarang menipis di Bulog ini. Ini serius sekali nih, Bung Rocky, kalau sampai terjadi. Ya itu stok kurang itu artinya juga ya ada betulnya tuh di Bulog buffer stoknya itu, buffernya dinaikin. Tapi sekaligus Menteri Perdagangan kasih sinyal, silakan para importir mulailah ini. Ini mumpung dia salah semacam ini. Mendua sebetulnya tuh. Bagaimanapun Menteri Perdagangan ya lebih enak import daripada ngurusin pertanian rakyat kan. Kalau Menteri Pertanian ya iya, dia pasti ingin beras rakyat itu di stok di Bulog. Tapi kalau Menteri Perdagangan ini itu nggak ada fee-nya tuh, mending import lah. Jadi ya kita mesti waspada. Pokoknya kalau kabinetnya ngomong itu soal lapor rakyat, kita mesti waspada, bisa sebaliknya tuh. Iya. Posisinya Menteri Perdagangan itu 1 liter beras itu ngambil 2 gram aja udah miliaran itu. Iya. Ini besar, ini ngeri loh, karena kan cadangan beras itu atau cadangan beras pemerintah itu yang disebut CBP, itu cadangan beras pemerintah itu harusnya setidaknya ada 1,2 juta ton ya, Bung Rocky. Tapi sekarang ini yang ada cuma 697,944 ton. Separuh ya. Lalu bertanya, itu program Pak Jokowi food estate di mana? Itu kan dia mau bikin food estate di Kalimantan, food estate di Papua, lalu kemana ya? Jadi sebetulnya nanti kalau dibilang setor ke Bulog, coba serap lagi petani itu. Iya, sebetulnya yang diserap itu, yang disebut petani itu kan tinggal yang nggak ada lagi yang 1/4 hektar gitu. Yang semua petani kita itu adalah petani Jakarta tuh, yang punya sawah di mana-mana itu kan. Jadi nasib petani selalu dimain-mainkan oleh kebijakan tuh, dan petani Indonesia itu net consumer sebetulnya. Mereka konsumen beras karena ya kan secara ekonomi nggak mungkin dia untung dari lahan pertanian yang tinggal 200 meter kan itu yang ada di dalam statistik petani kita. Jadi bahaya itu ada di depan mata, dan ya Pak Jokowi merasa bahwa nanti gampang lah itu soal pangan dan energi, yang penting kita fokus dulu pada IKN. Kira-kira itu aja. Jadi pikiran Pak Jokowi nggak ada sama sekali pada soal kemakmuran. Walaupun nanti di menteri-menteri enggak, dia udah mikirin iya, tapi alam pikiran Pak Jokowi adalah meninggalkan legacy yang terlihat mewah, bukan perut rakyat atau kantong emak-emak yang dipikirkan. Kantong rakyat itu sebenarnya sudah terkuras lama, karena kan misalnya gini, pemerintah baru saja mengumumkan bahwa premium itu akan dihapuskan pada di bulan Januari tahun 2023. Tapi faktanya sebenarnya sudah sejak tahun 2021 Oktober, bahkan kalau pengakuan Pertamina sejak Oktober 2020 sudah nggak dijual. Jadi sebenarnya orang sekarang dipaksa untuk membeli Pertalite. Tapi Pertalite sendiri kan seperti kita tahu juga harganya dinaikkan, dijatah dan sebagainya. Jadi memang lengkap lah. Saya kira penderitaan sebagai rakyat di negeri plus 62 ini. Itu tiba-tiba ada berita premium, kita udah nggak ingat tuh ada BBM yang namanya premium, memang udah nggak pernah ada. Iya.
Jadi iya itu kelihatannya juga yang antri di Pertalite itu ya mobil-mobil yang sebenarnya masih bisa beli Pertamax, tapi kelihatan dia antri di situ. Kalau setiap kali saya di pom bensin dari Sentul ke Jakarta, itu pom bensin Sentul itu yang sebetulnya itu tempat mewah itu kok ngantrinya Pertalite itu. Sementara saya mobil busuk tetap beli Pertamax sebetulnya buat efisiensi mesin. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang orang anggap apa poinnya diumumkan dia hal yang udah berlangsung. Tapi sinyalnya tetap bahwa artinya pemerintah berhenti untuk mensubsidi rakyat, berhenti untuk memelihara dompet mak-mak, berhenti untuk mensubsidi uang jajan anak-anak TK, anak-anak PAUD, kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya trade off-nya panjang sekali itu. Dengan kata lain, pemerintah mesti bilang kami berhenti mensubsidi rakyat, nggak usah dibasa-basi kami mencabut menghilangkan premium, nggak begitu cara melihat politik kan. Kalau di luar negeri kan orang ya artinya kalian itu nggak mau lagi social safety net, nggak akan kalian pakai lagi, mestinya udah jatuh pemerintah itu kalau di negeri Wakanda sama seperti ya sama seperti di Inggris percobaan dari apa namanya nih menterinya itu untuk menolkan pajak untuk pertumbuhan segala macam itu nggak terjadi karena itu dalam 45 hari dia jatuh gitu. Tapi bagaimanapun dia berupaya untuk membuktikan bahwa dia bisa dan dia kalah itu. Dan itu diganti itu, walaupun yang ganti ya juga ya apa namanya orang yang juga super kaya yang mungkin juga merasa pengalaman dia dengan kekayaan Perdana Menteri yang baru ini walaupun dia minoritas tapi tetap orang dia adalah datang dari kelas atas gitu. Jadi jalan pikiran kelas atas akan dipakai atau politik libertarian akan dipakai untuk menyelesaikan ekonomi di Inggris. Nah, bedanya di kita bukan libertarian membiarkan harga ditentukan pasar, kita negara sosialistis. Undang-undang dasar kita mendesain hak fungsi negara untuk mendistribusikan keadilan. Itu masalahnya tuh. Ya, tapi bedanya lagi di sana mereka punya yang sering disebut sebagai shame culture gitu ya, budaya malu ya. Kalau nggak berhasil, ya langsung mengundurkan diri. Sementara kita nggak berhasil tapi masih mau nambah lagi kan. Itu akan dicatat bahwa ada presiden yang cuma 45 hari itu, tapi dia bermartabat, dia tahu bahwa dia nggak mampu tuh. Yang ini udah berapa 7 kali 360 hari itu. Sudah 8 tahun sekarang. Hari itu. Sudah 8 tahun. Yang kita nggak bilang nama republiknya, yang di Wakanda itu ada yang udah 7 kali 360 hari, udah 210.000 hari, tapi tetap salah, tapi tetap mau melanjutkan kepemimpinan kan. Itu namanya tuh budaya malu itu, shame culture itu nggak ada di kita. Jadi yang ada di sini shame on you, jadi bukan shame culture. Iya itu. Dan masalah-masalah ini berlaku di semua orang itu, shame on you, dari tingkat atas sampai tingkat bawah itu ada di situ. Terutama buzzer ini, shame on you buzzer. Oke. Dan kita tetap saja dengan 0% kita ya. Yang ini membuat kita tidak malu, jadi bangga sebagai. Nah, ya. 0% itu adalah martabat bangsa ini sebetulnya. Yes. Oke, thank you, Murogi. Yeah.